ini namanya si cinta. Dia adalah obat yang paling mujarab supaya mama itu bisa cepat sembuh. Permisi, Bu. Nisa, Cuma mau bilang senang melihat Ibu kembali. Senang melihat Ibu udah di rumah. Cepat pulih, Bu. Nisa. Ya, sini. Iya, Bu. Makasih ya. Makasih untuk... Makasih karena kamu udah nyelamatin saya. Selama ini saya nggak adil sama kamu. Saya selalu marah-marahin kamu. Saya selalu nuduh kamu. Dan sekarang saya baru menyadari kalau hati kamu itu sangat baik, Anissa. Gak perlu gitu, Bu. Wajar kok apa Ibu lakukan. Ibu tuh kan seorang ibu yang sangat menyayangi anaknya. Dan saya ini hanya pengasuhnya, Bu, yang sayang dengan anak Ibu. Jadi, ya memang udah sewajarnya kalau Ibu mungkin sedikit merasa terganggu. Jujur, Bu, cinta itu mengingatkan saya pada anak saya yang hilang. Naila namanya. Jadi kalau saya ada dekat dengan cinta, saya disentuh oleh cinta, dipeluk, itu gak tahu kenapa saya merasa bahagia. Dan rasanya seperti dipeluk anak saya sendiri. Jadi ya saya minta maaf, Bu, kalau Ibu yang merasa terganggu karena saya yang terlalu dekat sama cinta. Ya Allah, aku telah membuat seorang ibu menangisi anaknya. Anak yang aku tawan karena aku tidak sanggup kehilangannya. Saya permisi, Bu. Anissa. Bu, Ibu kan baru sembuh. Ibu jangan banyak gerak dulu. Harus banyak istirahat, Bu. Anissa, saya mengerti penderitaan yang kamu alami. Mulai sekarang, kamu boleh mendekati cinta. Kamu boleh memeluk cinta. Bahkan mencium cinta. Dan menganggap cinta seperti anak kamu sendiri. Benar, Bu. Cinta, kamu beruntung, sayang. Sekarang kamu punya dua ibu. Ya Allah, Bu, terima kasih, Bu. Saya harus bilang apa ini? Maafin aku, Anissa. Cuma ini yang sanggup aku lakukan. Karena aku gak sanggup merelakan cinta sepenuhnya sama kamu. Mama sama Bibi jangan nangis. Gak apa-apa, Non. Ini namanya tangisan bahagia. Kok nangis bahagia? Permisi Mbak Safira. Teh. Zah. Ada apa, Zah? Ini teh, pembunuhnya Pak Bagas udah ketangkep.
Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Pak Alvaro udah ketangkep? Ya Allah, alhamdulillah. Akhirnya kebenaran terungkap. Bukan Mas Alvaro, Teh. Tapi orang lain. Orang lain? Tadi Pak Bagus telepon aku kasih tahu ini. Bu Safira, saya mau minta izin keluar sebentar boleh Bu? Saya ada urusan penting. Saya mau menemui orang yang udah membunuh Pak Bagas itu. Saya mau cari tahu informasi. Siapa tahu dia tahu sesuatu tentang anak saya yang hilang, Bu. Ya. Makasih ya, Bu. Ayo, Sa, kita pergi dulu. Permisi Mbak Safira. Apa yang sebenarnya terjadi ya? Pemirsa, sampai sekarang orang yang mengaku sebagai pembunuh Ustadz Bagas sedang menjalani serangkaian pemeriksaan polisi. Siapa sebenarnya orang itu? Saudara Farid, kenapa Anda membunuh Bagas? Saya terpaksa, Pak. Karena saya tidak tahu lagi bagaimana caranya mencari uang untuk biaya pengobatan anak saya. Bisa Anda ceritakan kronologis kejadiannya? Saya mencoba masuk ke rumah itu, Pak. Karena saya pikir di rumah sebagus itu pasti punya uang yang banyak. Tapi setelah saya masuk ke sana, saya tidak menemukan uangnya, Pak. Malah saya melihat orang itu sedang menelpon. Dan saya pikir orang itu menelpon polisi, Pak. Saya panik. Saya rebut handphonenya. Kemudian saya minta uang sama dia. Saya minta kartu ATM-nya, tapi tidak dikasih, Pak. Karena itu saya gelap mata, Pak. Saya pukulin dia. Saya pukulin dia pakai tongkat baseball yang ada di sana. Saya pukulin terus sampai-sampai. Oh, Sampai apa? sampai orang itu tidak bergerak lagi, Pak. Di mana anak saya? Di mana anak saya? Di mana anak saya, Pak? Saya nggak tahu apa-apa soal anak. Bohong! Orang ini bohong, Pak. Bu Anissa, Di mana kamu sembunyikan anak saya? Bu Anissa tenang Bu Anissa. Saya nggak tahu. Gimana? Ibu tenang dulu. Enggak! Bohong kamu! Bilang di mana anak saya? Saya nggak tahu. Bu Anissa tenang. Bu Anissa tenang dulu. Orang itu bohong. Orang itu bohong. Kalau dia benar membunuh Pak Bagas, dia tahu di mana anak saya. Orang yang membunuh Pak Bagas, dia itu tidak mau saya sampai tahu di mana anak saya berada. Dia tidak mau saya mendapatkan informasi itu. Saya harus ngomong Pak Nugro sama orang itu, Pak. Saya rela. Saya cium kakinya pun saya rela demi saya mendapatkan informasi tentang anak saya, Pak. Saya rela ngelakuin itu. Percuma Bu Anissa. Kami sudah melakukan cross check terhadap semua alibi dan pengakuannya. Dan ternyata memang kasus ini murni upaya perampokan. Ini nggak mungkin, Pak. Terus bagaimana dengan barang bukti dongat baseball yang ditemukan di kamar Alvaro? Barang bukti itu Farid sendiri yang menaruhnya. Karena dia sudah tahu kalau Alvaro tersangka utama. Tapi kemudian dia diliputi rasa takut dan rasa bersalah. Untuk itu dia mengakui perbuatannya.